menjelaskan tentang pengukuran risiko. Yang pertama yaitu pengertian risiko. Apa itu pengertian risiko? Yaitu yang pertama proses sistematis. Proses sistematis itu yaitu tahapan dalam manajemen risiko untuk menentukan besarnya kuantitas serta kualitas suatu risiko. Jadi itu tahapan untuk pengukurannya, yaitu dilihat dari kuantitas dan dilihat dari kualitas suatu risikonya. Yang kedua yaitu dua dimensi utama, yaitu melibatkan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya kejadian dan dampak finansialnya yang ditimbulkan. Jadi finansial dari operasional organisasi itu harus dikedepankan. Kemungkinan terjadinya itu atau dampaknya itu besar bagi finansialnya. Itu pengertian dari dua dimensi utamanya. Nah, yang ketiga yaitu dasar pengambilan keputusan. Hasil pengukuran digunakan oleh manajemen untuk memprioritaskan alokasi sumber daya. Serta yang terakhir dari pengertiannya yaitu penentuan mitigasi, yaitu membantu memutuskan apakah risiko itu akan dihindari, dikurangi, atau dipindahkan atau diterima. Kalau risiko itu mengakibatkan finansial merosot, maka itu harus dihindari atau dikurangi kalau tidak bisa dihindari, serta dipindahkan ke yang lainnya kalau berisiko. Sedangkan kalau tidak berisiko itu bukan harus tapi diterima nggak apa-apa, sedangkan dihindari itu lebih baik gitu. Itu adalah pengertian risiko. Yang kedua yaitu prinsip utama risiko. Apa saja prinsip utama risiko? Yaitu ada tiga prinsip yaitu yang pertama berbasis informasi terbaik. Pengukuran harus berdasarkan data historis, pengalaman masa lalu, dan masukan pemangku kepentingan, observasi, serta proyeksi ke depan yang paling mutakhir dan akurat. Yang kedua yaitu dinamis dan adaptif. Risiko selalu berubah seiring waktu, jadi modelan ukurannya harus terus ditinjau dan disesuaikan ketika terjadi perubahan internal dalam suatu organisasi maupun eksternal pada lingkungan bisnisnya. Yang ketiga yaitu proporsional. Teknik dan pengukuran yang digunakan harus sejalan dengan skala, kompleksitas, dan sumber daya organisasi. Tidak semua risiko memerlukan model matematika yang rumit, begitu. Itu adalah tiga dari prinsip pengukuran risiko. Selanjutnya yaitu proses pengukuran risikonya. Prosesnya ada 4 proses pengukuran risiko. Yang pertama yaitu identifikasi, yaitu mendata semua potensi kejadian, akar penyebab, serta konsekuensi yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu menggabungkan besaran probabilitas, kemungkinan, dan keparahan atau dampaknya untuk menentukan tingkat risiko tersebut. Yang ketiga yaitu evaluasi, membandingkan hasil analisis dengan toleransi dan selera risiko yang ditetapkan oleh manajemen. Yang keempat yaitu perlakuan dan pantau, menentukan langkah mitigasi, menghitung risiko residual, lalu melakukan pemantauan secara berkala. Jadi setelah semua diukur, maka itu harus dipantau. Begitu. Selanjutnya teknik pengukuran risikonya. Ada dua pendekatan utama, yaitu pendekatan kualitatif, menggunakan skala deskriptif atau kategori semisal rendah, sedang, dan tinggi untuk menilai itu risikonya. Begitu. Sangat berguna ketika data numerik sulit diperoleh atau waktu sangat terbatas. Sedangkan pendekatan kualitatif ini yaitu bergantung pada penilaian ahli, mudah dipahami oleh seluruh tingkat manajemen, serta sering digunakan pada tahap screening awal risiko. Yang kedua yaitu pendekatan kuantitatif, yang mana menggunakan angka, model statistik, dan matematika yang rumit untuk menentukan nilai eksposur risikonya, semisal potensi kerugian, dan persentase atau mata uang. Membutuhkan data historis yang valid dan besar. Yang kedua yaitu memberikan gambaran presisi untuk risiko finansial, sering membutuhkan sistem IT dan analis spesial. Selanjutnya yaitu teknik populer yang digunakan biasanya itu metrik risiko, MAP, yaitu visualisasi dua dimensi. Dampak vs probabilitas, warna hijau untuk risiko rendah, sedangkan kuning sedang, dan merah untuk tinggi. Itu value of risk, yaitu menghitung kerugian maksimal yang mungkin terjadi pada suatu portofolio selama periode tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Dan yang ketiga yaitu stress testing, yang mengevaluasi dampak skenario ekstrim terhadap ketahanan finansial atau operasional organisasi. Selanjutnya yaitu contoh profil eksposur risiko dalam juta atau USD, yang mana itu risiko kredit itu besar sampai tembus 85 M, sedangkan risiko operasional itu terlalu
anggaplah lebih kecil dari risiko kredit, itu masih 65M. Sedangkan risiko pasar itu dianggap sedang karena masih di bawah angka merah yaitu 45M. Sedangkan risiko keamanan atau risiko IT itu masih rendah yaitu 30M begitu. Mungkin hanya itu ya penjelasan dari pengukuran risiko. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.